Curahan hati Nasar Sungkar yang sedang diserang kerinduan kepada buah hatinya. Lantas benarkah Nasar tak menemui anaknya lantaran tak ingin bertemu Musdalifah? Kalau nama kabarnya anak itu buat aku tidak harus ditanyakan ya, karena kembali lagi sering aku bilang kesadaran masing-masing. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auslia Paramita akan menemani pagi Anda dengan konten kita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Enggan menginjakan kaki di rumah Musdalifah, Nasar tidak bisa bertemu dengan putra-putrinya. Ia kini sedang merasakan kerinduan yang mendalam pada kelima anaknya. Lalu benarkah Nasar tidak menemui anaknya karena tidak ingin bertemu dengan Musdalifah? Sementara itu, Deddy Corbuzier justru sangat antusias menyaksikan pertemuan putranya Aska. Ia bangga, kini Aska memutuskan jadi YouTuber dan sering mengunggah video-videonya. Lalu seperti apa dukungan Deddy terhadap Aska dan juga karya video yang ia buat? Saksikan liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Nasar Sungkar masih bergumul dengan prahara rumah tangganya. Meski kini terlihat menebar senyuman ketika tampil di layar kaca, tetapi ia tetap manusia biasa yang disergap kerinduan. Bukan rasa kangen kepada Musdalifah yang membuat Nasar tersiksa, melainkan kepada anak-anaknya yang sudah lama tak bertemu setelah Nasar memutuskan keluar dan tak ingin lagi kembali ke kediaman Musdalifah. Inilah dampak langsung dari keretakan mahligai rumah tangga Nasar dengan Musdalifah. Ketika rindu menyiksa, apa daya Nasar seolah masih diselimuti gengsi sekaligus sakit hati. Entah apa yang terjadi dengan hubungan romantis Nasar dan sang istri, hingga selain tak ingin menginjakan kaki di rumah tersebut, Nasar juga tak ingin bertemu Musdalifah. Kerinduan Nasar kepada putra-putrinya pun terancam tak terbalas karena posisi anak-anak bersama Musdalifah. Kalau nama kabarnya anak itu buat aku tidak harus ditanyakan ya, karena kembali lagi sering aku bilang kesadaran masing-masing ya. Kalau memang waktunya harus ketemu anak, kan saya juga bapaknya ya gitu. Adalah maksudnya menaruh saham gitu ya gitu. Jadi kalau ayahnya itu harus juga diberikan kesempatan untuk ketemu gitu, dan harus menghargai juga kalau tidak mau ketemu dengan maminya, karena kan urusan laki bini kan itu urusan laki bini, nggak bisa dibawa-bawa juga gitu. Tidak ada putus persaudaraannya, jadi menambah silaturahmi kan itu menambah untuk persaudaraan kita kan nggak sampai lepas ya, walaupun memang aku rumah tangga aku seperti ini, aku maunya silaturahmi jalan. Maknanya kita bisa kumpul dengan keluarga, ada keluarga yang tidak ketemu jadi ketemu ya, jadi beda saling kangen-kangen, jadi bisa ketemu, jadi bisa kumpul-kumpul. Mungkin anak-anak, tapi kan aku selalu positif aja. Suatu saat kalau Allah sudah waktunya mempertemukan aku dengan anak-anak, aku bakal ketemu gitu aja. Ya sampai detik ini aku masih mendoakan anak-anak, semoga mereka semua menjadi anak yang soleh, soleha. Kita nggak tahu ya, ke depannya seperti apa tidak tahu. Yang terjadi dalam rumah tangga Nasar dan Musdalifah bukan hanya soal pertengkaran rumah tangga biasa, melainkan ada rasa sakit hati yang dipendam Nasar yang membuat nasib rumah tangganya di ujung tanduk perceraian. Jika pertengkaran rumah tangga bisa selesai lantaran diredam oleh pemikiran bijak dan kedewasaan, maka Nasar justru mengaku tak mungkin memaafkan Musdalifah. Berkali-kali Nasar mengungkapkan niatnya mengakhiri rumah tangga meski hingga saat ini belum ada tindakan nyata. Padahal Musdalifah sering mengungkapkan niatnya menjaga tali silaturahmi. Benar begitu? Tidak pernah terucap kata maaf atau baikan, itu kenapa? Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin. Nasar. Tiada mungkin. Tidak mungkin keluar kata-kata maaf? Tiada. Atau kebaikan? Gini ya, kalau maaf itu tidak perlu sesama manusia. Maaf itu kita minta maaf lah. Kita memohon ampun, kita memohon maaf kepada Allah. Maaf Sar. Gue juga pernah madrasah ya. Waktu itu Ustadz gue namanya Ustadz Jaini tuh. Ngomong sama gue, kalau kita punya masalah urusan dengan Tuhan, kita bisa minta maaf langsung. Tapi kalau masalah dengan orang, kita harus maaf dulu sama dia. Tapi 3 hari dalam katanya. masalah ini tidak ada yang harus maaf, saling memaafkan, tidak ada. Nggak ada masalah. Jalannya yang paling bagus, kenal baik-baik, berpisah baik-baik. Tapi kan belum berpisah. Tapi kan sedang menuju. Maaf memaafkan itu kita
gini loh, manusia bisa dengan mulut aja maksudnya maaf ya gini. Tapi kan yang apa kita tahu hati kita, apa kita tahu masing-masing hati manusia, kita nggak pernah tahu maafnya sampai di mana. Harus untuk yang bertikai. Karena kan itu memaafkan itu kan paling sering Allah ya, kalau saling kita untuk sesama ya belum. Kalau aku udah ucapin mohon maaf lahir batin, ucapin. Yang penting aku tidak mau putus persaudaraan ya. Wajar ya namanya bohong ya kalau memang nggak biasa melayan, tapi di balik itu aku serahkan semua sama Allah ya. Daripada bersikap bijak, Nasar yang jauh lebih muda dari Musdalifah seolah terjebak dalam rasa sakit di hatinya hingga memilih perceraian sebagai solusi akhir dari pertengkaran rumah tangganya. Jika Nasar sudah mantap dengan keputusannya, Musdalifah lebih berkepala dingin untuk menentukan nasib rumah tangganya nanti. Kalau kalian sudah tahu kan, kalian sudah bisa menilai sendiri, jadi pasti kalian pasti sudah bisa menilai sendiri. Namanya apapun itu yang jenisnya pertalakan, kalian pasti sudah tahu gitu aja. Kita lihat ke depannya ya. Aku tidak mau banyak-banyak cerita ya. Nanti aku banyak cerita, nanti kenyataannya enggak. Kita lihat aja gimana untuk ke depannya saya dengan rumah tangga saya seperti apa nanti ke depannya. Ini aku maunya silaturahmi jalan. Maknanya kita bisa kumpul dengan keluarga, ada keluarga yang tidak ketemu jadi ketemu ya. Jadi beda saling kangen-kangen, jadi bisa ketemu, jadi bisa kumpul-kumpul. Mungkin anak-anak, tapi kan aku selalu positif aja. Suatu saat kalau Allah sudah waktunya mempertemukan aku dengan anak-anak, aku bakal ketemu gitu aja. Ya sampai detik ini aku masih mendoakan anak-anak, semoga mereka semua menjadi anak yang soleh, soleha. Kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa, tidak tahu. Yang terjadi dalam rumah tangga Nasar dan Musdalifah bukan hanya soal pertengkaran rumah tangga biasa, melainkan ada rasa sakit hati yang dipendam Nasar yang membuat nasib rumah tangganya di ujung tanduk perceraian. Jika pertengkaran rumah tangga bisa selesai lantaran diredam oleh pemikiran bijak dan kedewasaan, maka Nasar justru mengaku tak mungkin memaafkan Musdalifah. Berkali-kali Nasar mengungkapkan niatnya mengakhiri rumah tangga meski hingga saat ini belum ada tindakan nyata. Padahal Musdalifah sering mengungkapkan niatnya menjaga tali silaturahmi. Benar begitu? Tidak pernah terucap kata maaf atau baikan. Itu kenapa? Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin. Nasar. Tiada mungkin. Tidak mungkin keluar kata-kata maaf. Tiada atau kebaikan. Gini ya, kalau maaf itu tidak perlu sesama manusia. Maaf itu kita minta maaf lah. Kita memohon ampun, kita memohon maaf kepada Allah. Maaf Sar. Gue juga pernah madrasah ya. Waktu itu Ustadz gue namanya Ustadz Jaini tuh. Ngomong sama gue, kalau kita punya masalah urusan dengan Tuhan, kita bisa minta maaf langsung. Tapi kalau masalah dengan orang, kita harus maaf dulu sama dia. Tapi 3 hari dalam katanya. masalah ini tidak ada yang harus maaf, saling memaafkan, tidak ada. Nggak ada masalah. Jalannya yang paling bagus, kenal baik-baik, berpisah baik-baik. Tapi kan belum berpisah. Tapi kan sedang menuju. Memaafkan itu kita gini loh, manusia bisa dengan mulut aja maksudnya maaf ya gini. Tapi kan yang apa kita tahu hati kita, apa kita tahu masing-masing hati manusia, kita nggak pernah tahu maafnya sampai di mana. Harus untuk yang bertikai. Karena kan itu memaafkan itu kan paling sering Allah ya, kalau saling kita untuk sesama ya belum. Kalau aku udah ucapin mohon maaf lahir batin, ucapin. Yang penting aku tidak mau putus persaudaraan ya. Wajar ya namanya bohong ya kalau memang nggak biasa melayan, tapi di balik itu aku serahkan semua sama Allah ya. Daripada bersikap bijak, Nasar yang jauh lebih muda dari Musdalifah seolah terjebak dalam rasa sakit di hatinya hingga memilih perceraian sebagai solusi akhir dari pertengkaran rumah tangganya. Jika Nasar sudah mantap dengan keputusannya, Musdalifah lebih berkepala dingin untuk menentukan nasib rumah tangganya nanti. Kalau kalian sudah tahu kan, kalian sudah bisa menilai sendiri, jadi pasti kalian pasti sudah bisa menilai sendiri. Namanya apapun itu yang jenisnya pertalakan, kalian pasti sudah tahu gitu aja. Kita lihat ke depannya ya. Aku tidak mau banyak-banyak cerita ya. Nanti aku banyak cerita, nanti kenyataannya enggak. Kita lihat aja gimana untuk ke depannya saya dengan rumah tangga saya seperti apa nanti ke depannya.